Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hafiz dengan NIM 2121160 dari kelas PD. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video presentasi dari makalah bahasa Indonesia yang berjudul Sejarah Pertumbuhan Bahasa Indonesia. Pertama, cikal bakal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu tinggi. Mengapa bahasa Melayu yang dipilih menjadi dasar bahasa Indonesia? Jadi ada beberapa alasan yang menyebabkan bahasa Melayu itu dipilih. Alasan yang pertama itu bahasa Melayu sebagai lingua franca atau bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di Nusantara sejak dahulu. Jadi sejak zaman Sriwijaya bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Pada saat itu masyarakat Indonesia sudah banyak mengenal bahasa Melayu. Oleh karena itu bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat dari berbagai suku yang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Jadi alasan kedua, bahasa Melayu memiliki sistem bahasa yang praktis dan sederhana. Berdasarkan strukturnya, bahasa Melayu berbeda dengan bahasa lainnya di Indonesia. Bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan dalam penggunaannya atau tidak berdasarkan status sosial. Misalnya dalam bahasa Jawa atau Sunda terdapat beberapa penggunaan kata yang perlu disesuaikan dengan umur maupun situasi kepada siapa kita berbicara. Sedangkan dalam bahasa Melayu tidak ada penggunaan kata seperti itu. Jadi alasan yang ketiga itu kebutuhan politik, karena di Indonesia terdapat berbagai macam bahasa dan untuk mengatasi perbedaan itu tidak mungkin jika memilih salah satu dari ratusan bahasa itu. Dalam hal ini memilih bahasa Melayu merupakan keputusan yang tepat karena bahasa ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga telah dipahami oleh masyarakat di berbagai daerah di Nusantara. Bukti penggunaan bahasa Melayu di berbagai Nusantara itu didukung oleh penemuan prasasti berbahasa Melayu seperti kedudukan bukit di Palembang 683 Masehi. Yang B, bahasa Indonesia sebagai lingua franca. Lingua franca adalah bahasa perhubungan yang digunakan untuk berinteraksi antara dua etnis atau lebih yang masing-masing memiliki bahasa sendiri-sendiri. Bukti bahwa bahasa Melayu dijadikan sebagai lingua franca itu sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia telah digunakan di seluruh Nusantara oleh para pelaut dan pedagang sejak maraknya perdagangan rempah-rempah dari Maluku. Selanjutnya, yang kedua, bahasa Melayu telah menjadi lingua franca pada permulaan abad ke-15 dibuktikan dengan telah terbitnya daftar kata Cina Melayu yang memuat lebih kurang 500 buah lemah. Kemudian pada 1522 terbit daftar kata Italia Melayu yang disusun 3 peta pakar bahasa yang ikut dalam pelayaran Magalhães mengelilingi dunia. Sedangkan Kamus Melayu Belanda yang pertama terbit tahun 1603 di Amsterdam disusun oleh Frederik de Houtman. Yang ketiga, bahasa Melayu digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda yang bercokol di Indonesia sejak abad ke-16 untuk melakukan interaksi dengan penduduk pribumi. Yang keempat, bahasa Melayu dianggap penting oleh pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-20 dalam menjalankan administrasi negara jajahannya. Karena itu, bahasa Melayu yang ejaannya telah distandarkan oleh CH Van Ophuijsen pada 1901 dimaksudkan sebagai sebuah mata pelajaran di sekolah-sekolah formal. Selanjutnya materi yang kedua, keberterimaan bahasa Melayu. Jadi sebagai bahasa Indonesia, faktor-faktor yang membuat bahasa Melayu diterima menjadi bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia atau bahasa perhubungan atau bahasa perdagangan. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa seperti dalam bahasa Jawa. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas.
Yang materi yang ketiga, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu bahasa yang ketiga, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Terbagi 4. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Terbagi 3, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Terbagi 2, bahasa Indonesia sebagai pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Itu terbagi menjadi 4A. Atau yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan. B. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang budaya dan bahasanya pasti berbeda-beda, tidak mungkin akan sama. Jadi untuk membangun kepercayaan diri yang kuat, sebuah bangsa memerlukan identitas. Identitas sebuah bangsa dapat diwujudkan di antaranya melalui bahasa. Yang C, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Sebuah bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan budaya dan bahasanya berbeda-beda mengalami masalah besar dalam melangsungkan kehidupannya. Perbedaan dapat memecah belah bangsa tersebut. Dengan adanya bahasa Indonesia yang diakui sebagai bahasa nasional oleh semua suku bangsa yang ada, perpecahan ini dapat dihindari karena suku-suku bangsa tersebut merasa telah bersatu. Yang D, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan. Bahasa Indonesia sudah lama memenuhi kebutuhan ini. Sudah berabad-abad bahasa Indonesia menjadi lingua franca di wilayah Indonesia. Bahasa Indonesia perlu dibina dan dikembangkan untuk menunjukkan kepada bangsa lain tentang kekayaan nasional berupa kepemilikan bahasa Indonesia. Bahasa ini telah berhasil menyatukan cita-cita dan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ada di antaranya itu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dalam kaitan dengan fungsi ini sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai pada sebuah upacara, peristiwa dan kegiatan. Contohnya baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan, seperti pidato-pidato resmi, dokumen-dokumen, keputusan-keputusan dan surat-surat resmi harus ditulis dalam bahasa Indonesia. B. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Maksudnya dunia pendidikan di sebuah negara memerlukan sebuah bahasa yang seragam sehingga kelangsungan pendidikan tidak terganggu. Pemakaian lebih dari satu bahasa dalam dunia pendidikan akan mengganggu keefektifan pendidikan. C. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Maksudnya kepentingan pembangunan dan pemerintahan di tingkat nasional itu memerlukan sebuah bahasa sebagai alat perhubungan sehingga komunikasi tidak terhambat. Kalau ada lebih dari satu bahasa yang dipakai sebagai alat perhubungan, keefektifan pembangunan tersebut akan kacau, dan pemerintahan akan terganggu karena akan diperlukan waktu yang lebih lama dalam berkomunikasi. Terakhir, D. Bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya, bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa di Indonesia yang memenuhi syarat sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi karena bahasa Indonesia telah dikembangkan untuk keperluan tersebut dan bahasa ini mudah dimengerti oleh sebagian masyarakat Indonesia. Dalam kaitan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia adalah alat yang memungkinkan untuk membina dan mengembangkan kebudayaan Indonesia yang memiliki ciri-ciri dan identitas sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah dan kebudayaan asing. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan pada video presentasi kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.